Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kita akan melaksanakan kuliah daring dan ini materi tentang manusia dan peradaban. Karena ini sifatnya video, saya akan lebih singkat penjelasannya. Penjelasannya lebih tertuju pada intinya saja. Jadi di sini tidak banyak menuju ya. Oke, kita akan masuk ke manusia dan peradaban. Kita akan masuk yang pertama, pengertian dari peradaban. Berasal dari kata adab yang berarti akhlak atau sopan santun atau kehalusan budi pekerti. Makanya kemudian orang yang punya adab disebut dengan beradab, orang yang tidak punya adab disebut dengan biadab. Jadi manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki kesopanan dan budi pekerti. Kalau kita punya sopan santun, punya budi pekerti, itu disebut dengan adab. Orang yang beradab. Sedangkan orang yang tidak punya budi pekerti, tidak punya sopan santun, kita sebut dengan biadab. Kemudian ukurannya adalah akhlak, sopan santun, budi pekerti. Jadi orang yang punya akhlak, orang yang punya sopan santun, orang yang budi pekerti, itulah ukuran dari yang disebut dengan peradaban. Dalam bahasa Inggris peradaban dikenal dengan nama civilization. Nah, gitu ya. Oke. Peradaban merupakan istilah untuk menyebut unsur-unsur atau bagian dari budaya yang dianggap halus, indah, dan maju. Jadi peradaban itu merupakan budaya juga. Misalnya kesenian, iptek, dan sebagainya. Jadi kalau kemarin budaya itu adalah cipta, karya, dan karsa manusia, maka untuk peradaban itu adalah bagian dari budaya itu yang kemudian punya nilai halus, maju. Nah, kayak gitu. Selanjutnya konsep peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang mencapai tingkat tertentu tercermin dalam tingkatan intelektual, keindahan, teknologi, spiritual yang terlihat pada masyarakat. Jadi budaya peradaban itu adalah budaya yang berkembang. Dan peradaban nanti akan terbagi menjadi 3. Yang pertama kita akan melihat sebagai peradaban kuno sekitar 2 tahun yang lalu sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Yang pertama erat dengan alam. Jadi kalau misalnya musim paceklik tidak ada panen, mereka juga tidak punya apa-apa. Kemudian kalau memang musim buah, mereka akan banyak buah. Jadi sangat bergantung dengan alam. Manusia bertahan hidup dengan adaptif terhadap alam. Adaptif itu artinya, adaptasi itu artinya, adaptif itu artinya sesuai. Kalau alamnya sedang bagus, maka kehidupan mereka akan bagus. Zaman prasejarah, zaman batu es, zaman dahulu. Jadi ketika dulu orang masih, kalau suatu tempat itu penuh dengan buah-buahan, maka dia akan pindah ke situ. Kalau suatu tempat kurang buah-buahan, mereka akan pindah seperti itu. Dan yang kedua, kita akan lihat ada masa pertengahan, yaitu ditemukannya arsitek, seperti ada bangunan-bangunan, candi, sistem irigasi. Kemudian ditemukannya seperti biologi, kimia, fisika, matematika, astronomi. Kemudian sudah ada logam, baja, emas. Ini abad sekitar 16. Abad 16 itu berarti 1500 sekian. Kemudian perkembangan peradaban yang berikutnya adalah yang sekarang ini. Dimulai dengan adanya teknologi revolusi industri yang sekarang sudah 4.0. Peradabannya mulai dari revolusi 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0. Kemudian ada revolusi sosial, ada penemuan di bidang biologi, kimia makin berkembang, dan kemudian teknologi sudah berkembang. Ada 3 hal. Yang pertama akan kita tahu adalah modernisasi, globalisasi, dan universalisme. Ini beda. Menurut Kuncana Diningrat, modernisasi adalah usaha hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Jadi kalau misalnya orang punya HP, itu adalah modernisasi. Orang pakai WA, modernisasi. Termasuk kuliah kita ini, kuliah daring adalah modernisasi. Sedangkan modernisasi menurut Anthony Smith merupakan proses yang dilandasi seperangkat rencana dan kebijakan dasarnya untuk mengubah masyarakat ke arah kehidupan masyarakat yang kontemporer, yang menurut pemikiran para pemimpin lebih maju dari dalam derajat kehormatan. Itu menurut Anthony. Pokoknya intinya modernisasi itu adalah menuju ke sekarang, sesuai dengan benar sekarang. Sedangkan globalisasi adalah arus informasi tanpa batas. Jadi kalau kita mendunia itu bukan modernisasi tapi globalisasi. Mengarah
Dulu teknologi itu mengarah hidup manusia, dulu membelenggu, sekarang sudah membuat manusia tidak bisa apa-apa kalau tanpa teknologi. Menimbulkan kekacauan normatif dan mengalami disorientasi dan alienasi. Nanti kita jelaskan kalau kita tatap muka. Dua unsur kemajuan teknologi adalah power dan speed. Dulu kita punya baterai lemah, sekarang baterainya semakin canggih, 2 hari 2 malam atau bahkan sebulan tidak dicas. Kemudian speed, kecepatan. Kalau dulu lambat, loading lama, sekarang makin cepat. Baik, itu materi kita hari ini. Kita akan membahas lebih jauh lagi ketika pertemuan berikutnya. Oke, mohon maaf karena kalau daring itu kita tidak boleh terlalu lama, nanti kuota semakin banyak. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.